Shalom, selamat malam. Pada hari ini Pak Ade akan membahas tentang yang lagi viral nih, masalah mengatakan bahwa tidak ada firman Tuhan yang mengajarkan harus membaca Alkitab. Ya, ini lagi viral sekarang. Ya, Pak Ade akan membahas dalam dalam aturan perkataan. Ini perkataan kita mungkin maksudnya adalah benar, maksudnya maunya membaca, merenungkan dan melakukannya, ya. Tapi permasalahannya adalah ada 4 dimensi manusia yang harus diperhatikan dan jangan sampai hilaf. Pertama adalah hilaf pertimbangan hati. Kita membuat keputusan yang salah, itu adalah hilaf hati. Yang kedua adalah hilaf pikiran. Jika kita berpikir negatif, seuzon dengan orang lain, itu artinya kita hilaf pikiran. Yang ketiga adalah hilaf ucapan. Ya, ucapan yang salah itu juga termasuk hilaf. Dan yang keempat adalah hilaf perbuatan anggota tubuh. Nah, kita kalau mau menjelaskan sesuatu, maksud kita benar, bahwa yang saya maksud adalah membaca, merenung, dan melakukannya. Pasti tidak mungkin saya mengatakan membaca saja tanpa merenung. Tapi permasalahannya ucapan kita terjadi hilaf ucapan. Orang lain yang mendengar itu tidak mau tahu dan tidak mungkin tahu apa yang dimaksud, apa yang kita maksud, karena kita tidak mungkin bisa membaca maksud hati orang lain. Sama dengan kalian membaca hati Pak D. Di dalam hatinya maksudnya seperti apa, kan nggak mungkin kalau Pak D diem, ya kan? Dengan ucapanlah kita menyatakan apa yang masuk dalam hati kita. Nah, kalau ucapannya salah, itu namanya hilaf ucapan. Jadi kalau kita salah, itu perlu klarifikasi. Oh enggak loh, maksud saya seperti ini. Tapi itu perlu klarifikasi. Nah, perlu klarifikasi itu. Dan ngatakanlah, oh saya minta maaf, maksud saya seperti ini loh, membaca, merenung, dan melakukannya. Maksud saya seperti itu. Dan saya minta maaf kalau saya ada salah ucap. Harusnya seperti itu, tetap harus klarifikasi. Jadi aturan mainnya adalah seperti ini. Niat benar, ucapan benar, hasilnya benar. Yang kedua, niat benar, ucapan salah, hasilnya salah. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Niat maksudnya maunya benar, ucapnya salah, hasilnya adalah salah. Makanya netizen semua nangkepnya salah. Karena apa? Ucapan kita salah. Mendingan kita lebih baik akui saja kesalahan kita dan minta maaf bahwa saya ada keucapan salah, namanya hilaf ucapan. Tapi memang susah. Namanya manusia itu paling sulit adalah mempraktekkan bagaimana menjadi orang bijaksana. Manusia itu selalu kalau dinilai salah itu tidak mau, egonya keluar. Makanya ada pepatah mengatakan, ego itu tiadalah kekal. Jikalau ego itu kekal, maka tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mengubah dunia. Jadi ego itu sebenarnya tidak kekal, tapi manusia pada prinsipnya adalah selalu menekan ego, merasa apa yang saya ucapkan benar, apa yang saya pikirkan adalah benar, apa yang saya perbuat adalah benar. Nah, itulah yang paling sulit adalah menghancurkan ego. Kalau Anda memperhatikan agama Tao, itu kan ada yin dan yang, setengah putih dan setengah hitam. Di titik hitamnya ada di bagian hitamnya itu ada titik putihnya. Itu artinya sehitam-hitamnya manusia, seburuk-buruk manusia ada baiknya. Dan yang setengahnya lagi itu ada putih, ada titik hitamnya. Ya. Sebaik-baiknya orang ada jahatnya. Jahat itu apa? Itulah titik sang ego. Manusia paling sulit itu. Ya.
Jadi kalau dibilang ada nggak Alkitab mengajarkan apa namanya suruh membaca Alkitab? Ya ada untuk kata membacanya. Saya tidak mau berdebat tentang merenung dan melakukannya. Ini karena hilap ucap. 1 Timotius 4:13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Tekun dalam membangun dan dalam mengajar. Ketekun membaca artinya firman Tuhan ada mengajarkan supaya membaca kitab suci. Ini aja yang harus kita perbaiki. Selebihnya saya tidak mau mengkoreksi karena memang yang lagi viral adalah kata-kata tidak ada firman Tuhan yang mengatakan baca Alkitab. Ini yang salah. Namanya hilaf ucap. Lebih baik ya kalau saya terjadi seperti itu, ada yang mengkritik saya punya khotbah dan saya ada salah ucap, maka saya akan bikin klarifikasi. Oh ya, saya minta maaf, memang saya ada kesalahan dalam ucapan, maksud saya itu seperti ini loh. Nah, jadi bersihnya kembali lagi, manusia tempat salah dan hilaf, tapi kesempurnaan adalah milik Tuhan Yesus. Amin. Nah, inilah saya menanggapi sedikit dari video yang sedang viral. Jadi manusia memang tidak ada yang sempurna. Mari kalau kita salah ucap, lebih baik kita klarifikasi dengan rendah hati dan meminta maaf kepada semuanya yang mendengarkan, mengikuti khotbah kita di sosial media. Jangan kita itu timbul ego, mau membenarkan diri, terus minta bantuan komen seseorang untuk memperbaiki, untuk menjelaskan. Maksudnya begini loh. Nah, dari membaca itu tidak lepas dari merenung, dari merenung tidak lepas dari melakukan. Itu namanya sudah klarifikasi. Lebih baik kenapa kita menggunakan komen orang untuk mengklarifikasi perkataan kita. Lebih baik kita dengan rendah hati mengakui itu kesalahan ucap dan kita yang klarifikasi. Kan gampang masalah itu toh. Tapi kembali lagi, di dunia ini sungguh tak ada yang berakal budi. Alkitab berkata semua tidak ada yang benar, semua menyeleweng dan semua tidak ada yang berbaik dan semua tidak ada yang berakal budi. Karena apa? Manusia tidak ada yang mau mengakui kesalahannya. Ego selalu di depan dan paling sulit ada menghancurkan titik ego. Oke? Jadi lebih baik kita mengakui bahwa kita manusia tempat salah dan dosa dan kesempurnaan adalah milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.